Terkait hadis ke-6, bagaimana dermawannya Nabi SAW, ada ustadz yang mengatakan bahwa terlarang memberi pengamen atau pengemis, khawatir menimbulkan kemalasan bagi mereka. Dalam kehidupan saat ini bagaimana mengkolerasikan dengan hadis tersebut? Mohon penjelasan Ustaz. Memang serba apa namanya? Serba dilema ya. Ada pengamen minta ya. Dan kita tahu dia pengamen, apalagi dia masih muda, kemudian kok minta-minta. Dan minta-minta ada perbuatan tercela ya. Tapi ada model pengamen yang memang sebaiknya kita kasih, seperti orang itu cacat, orang itu sangat tua renta, orang itu buta dan yang lainnya. Kita kasih aja ya. Saya pernah ketemu seorang, dia cerita, Ustadz saya ini pernah main ke rumah orang yang buta. Orang buta tersebut, dia buta, istrinya juga buta. Tapi ada orang yang ngajak dia ngamen di pinggir jalan, nanti bagi hasil. Kalau nggak salah 50%. Alhamdulillah dengan ngamen tersebut, ya orang ini juga kan kerja, dia nganterin dia minta di jalanan. Akhirnya dia punya rumah, mungkin di kontrakannya ada kulkasnya, ada televisinya, dan dia punya anak dan anaknya tidak buta. Jadi bapak ibunya buta dan anaknya tidak buta. Nah kalau kita bilang jangan kasih, terus siapa yang melihara mereka ini? Siapa yang melihara mereka? Ya. Benar bahwasanya fakir miskin dan orang terlantar dipelihara oleh negara, tapi ternyata negara kita belum begitu mampu. Ya. Masih banyak utangnya qadarullah ya. Belum mampu untuk bisa menangani seluruh orang-orang yang miskin. Beda kalau di Arab Saudi, mungkin kita tidak perlu kasih. Ya, bahkan dianjurkan untuk tidak dikasih, orang datang minta di masjid. Karena kalau benar-benar dia susah, pasti ada yang menyantuninya. Kalau dia bisa menyebutkan dia susah, dia akan datang dan akan ada yang menyantuninya. Seperti saya dengar janda di sana dikasih bulanan 4.000 rial kalau nggak salah, janda ya. Janda suaminya meninggal ada uang bulanan ya. Tapi kalau di sini ya kita dapati ada orang benar-benar susah, kita kasih aja. Ya. Ini nggak jadi masalah yang benar-benar pengamen tapi benar susah. Tapi bagaimana yang muda? Yang muda ya, atau bawa gendong anaknya dicubitin terus biar nangis. Ada sisi pandangan sebagian ustadz benar, jangan dikasih nanti kebiasaan. Ada lagi pandangan yang lain, kasih aja, tidak apa-apa dia mengamen, kasih aja. Urusan dia nanti, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ente ingin kasih. Ya. Saya pernah di Masjid Haram, ada orang minta-minta, dan ini sering terjadi, dia bohong. Dibilang ya saya umroh, datang umroh, barang tas saya hilang, KTP saya hilang, paspor saya hilang, uang hilang, tolong bantu saya. Ini sering terjadi. Jadi model penipuannya, modusnya sama. Ada orang, ente pembohong di Masjid Haram, ente ngapain minta-minta sini, ente dimaki-maki. Ada orang yang tegur, kata dia, ya akhi sudahlah, kalau ente nggak mau kasih nggak usah dicela-cela. Ente mau nasihat dengan cara yang baik ya. Dia masih tahu kalau dia minta ada saudaranya yang kasih. Alhamdulillah dia tidak mencuri, tidak merampok ya. Ya kalau dia tahu orang-orang tidak mau kasih, mungkin dia mencuri, mungkin dia merampok ya. Ya jadi maksud saya ya memang dilema. Tapi kalau ente mau kasih aja. Kalau menurut ente orang ini tidak pantas dikasih, nggak usah dikasih. Ada orang lebih berhak untuk dikasih, kasih aja yang lebih berhak. Ya. Masing-masing punya pandangan. Tapi kalau orang itu benar-benar tidak mampu, maka hendaknya dikasih. Seperti tadi cacat, buta dan yang lainnya.